Salah satu permasalahan yang sering ditemui banyak orang saat ini ialah kesulitan dalam kegiatan menghafal, entah itu menghafal Al-Quran maupun materi pelajaran. Dampak yang amat kentara adalah ketika ditanyakan kepada kita tentang suatu hal, maka banyak yang akan menjawab dengan penuh keraguan-raguan. Kalau sudah demikian, tidak ada cara lain kecuali terpaksa kembali melihat catatan mengenai materi yang disoalkan tersebut. Masih mending bila catatan tersebut masih kita simpan. Kalau hilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review resensi buku akan mengulas sebuah buku yang berkenaan dengan kemampuan hafalan seseorang. Namun, sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika pembahasan ini bermanfaat bagi kalian. Baik, langsung saja kita mulai dari identitas buku yang akan kita ulas. Judul asli buku ini adalah Al-Hathu 'alal 'Ilm wa Dzikr Kibar Al-Huffaz, yang dikarang oleh ulama besar yang bernama Ibnul Jauzi. Kitab ini kemudian dialih bahasakan oleh Irwan Raihan dengan judul Hafalan Buyar Tanda Tak Pintar. Diterbitkan oleh Pustaka Arafah di tahun 2019 silam dengan ketebalan buku berjumlah 158 halaman. Kemudian, langsung saja kita ulas buku ini secara ringkas. Ibnul Jauzi, pengarang dari kitab ini, merupakan seorang ulama yang ahli di berbagai disiplin ilmu seperti bidang tafsir, hadis, fikih, hingga sastra. Beliau merupakan seorang hufaz yang begitu amat memperhatikan hafalannya. Adapun prinsip yang dipegang beliau saat menimba ilmu kepada guru-gurunya adalah, saat menuntut ilmu, keinginanku adalah membaguskan hafalanku, bukan menambahnya. Demikian yang dikatakan oleh beliau. Dari sanalah usaha beliau berbuah manis. Hingga saat ini beliau tercatat dalam sejarah sebagai ulama yang produktif dan luas akan ilmu pengetahuan. Setiap hari beliau menulis tidak kurang dari 4 buku kecil, sehingga setiap tahun ada sekitar 50-60 jilid kitab yang berhasil beliau bukukan. Inilah contoh luar biasa manfaat membudidayakan hafalan, sehingga ketika beliau ingin menuangkan dalam bentuk sebuah karya, ilmu itu datang sendiri dan mengalir dengan mudahnya melalui tinta yang beliau goreskan. Buku kecil ini adalah salah satu buah hasil dari karya beliau sebagai sarana ikhtiar untuk meningkatkan daya hafalan siapa saja yang ingin mengambil manfaat darinya. Saat membaca bagian awal buku ini, bersiaplah terkagum-kagum dengan pemaparan atau pengetahuan yang barangkali sebelumnya belum pernah kita baca. Ibnul Jauzi begitu detail sekali saat menjabarkan tentang bagaimana langkah-langkah seorang hufaz agar menjadi penghafal yang kuat memori penyimpanannya. Di dalam buku Hafalan Buyar Tanda Tak Pintar memuat hal-hal penting yang hendaknya diketahui bagi setiap orang, khususnya para pelajar. Hal-hal penting itu ialah seperti mengetahui bagaimana ciri fisik orang yang mudah menghafal, apa saja makanan atau ramuan yang mampu menguatkan hafalan, bagaimana metode yang bisa dipakai agar dapat mempertahankan hafalan, dan kapan saja waktu-waktu yang tepat untuk mengulangi hafalan. Kemudian dilanjutkan dengan kisah-kisah motivasi 79 penghafal terkemuka di zamannya. Apa saja kelebihan dari buku ini? Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam buku ini ringan sekali, sehingga kita tidak perlu berkerut dahi saat memahami maksud yang disampaikan oleh penulisnya. Yang kedua,
Buku ini juga dilengkapi oleh pentahqiq dan penerjemah dengan catatan kaki untuk memperjelas kata atau kalimat yang membutuhkan penjelasan. Yang ketiga, pada bagian akhir buku, penerjemah memuat lampiran mengenai teknik-teknik meningkatkan daya ingat, hingga tips-tips bagaimana memperbaiki memori otak. Hal-hal yang dirasa kurang dalam buku ini. Yang pertama, barangkali kekurangan dari buku ini terdapat pada ketidaksesuaian antara judul yang dipakai oleh penerjemah dengan isi kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi. Dalam buku tersebut beliau sama sekali tidak menyinggung perihal jika orang yang hafalannya buyar berarti tidak pintar. Yang kedua, pada bab kisah para penghafal terkemuka, di sana kiranya yang cocok untuk menjadi judul bab adalah biografi singkat para penghafal terkemuka. Sebab jika ditelisik, penulis hanya memuat beberapa kisah yang lumayan panjang dan mendetail untuk beberapa tokoh saja, sedang yang lain hanya berupa profil dan keutamaan ulama tersebut sebagai seorang hufaz di zamannya. Kutipan buku. Sesungguhnya ilmu itu akan ditinggalkan oleh orang yang bukan pemiliknya. Ia akan lari menuju kebodohan si bodoh. Tak pelak lagi bahwa tingginya kedudukan orang yang berilmu itu diukur dengan ilmunya. Jika ilmunya sedikit, maka sedikit pula keunggulannya. Tiadalah ilmu itu kecuali apa yang berhasil dihafalkan. Hal-hal yang menyebabkan lupa itu amatlah banyak. Di antaranya ialah memakan buah apel yang masam. Sedang di antara makanan yang membuat kuatnya hafalan ialah buah delima yang manis. Jadi kesimpulannya, review resensi buku merekomendasikan buku ini untuk dibaca, lebih khusus para pelajar maupun pengajar yang memiliki tujuan agung untuk memuliakan ilmu. Karena dengan ilmu yang dihafal, maka mudahlah bagi seseorang untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video resensi buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.